Baik, kita masuk ke pembahasan Sunan At-Tirmidzi, hadis yang ke-7 ya. Hadis yang ke-7 insyaallah taala. Bab ma yaqulu idza kharaja minal khala. Bab apa yang kita ucapkan, apa yang diucapkan, apa yang Rasulullah SAW ucapkan idza kharaja minal khala, ketika keluar dari khala. Khala tempat buang air. Ya, khala itu tempat buang air. Karena di sana kita menyendiri, makanya disebutnya khala gitu. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-Imam al-Hafidz al-Allamah, ya. Siapa ini? Imam At-Tirmidzi, ya. Al-Imam Haddatsana Muhammad bin Ismail, telah berkata kepada kami Muhammad bin Ismail. Qala haddatsana Malik bin Ismail, telah berkata kepada kami Malik bin Ismail. An Israil, dari Israil ibn Yunus, Israil bin Yunus. An Yusuf bin Abi Burdah, dari Yusuf bin Abi Burdah. An abihi, dari bapaknya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala'i qala ghufranaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, ya, kalau keluar dari khala, keluar dari tempat buang air, qala, beliau mengucapkan ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Ya, ampunanmu ya Allah, ghufranaka. Pendek sekali ya kalimatnya, ghufranaka, itu saja. Baik, Muhammad bin Ismail ini membuat para ulama bingung, Muhammad Ismail yang mana? Apakah Muhammad bin Hamid bin Ismail atau Muhammad bin Ismail langsung? Ya, ternyata kemudian setelah diteliti karena tidak ditemukan Muhammad bin Ismail, nggak ada, ketemunya dengan At-Tirmidzi dan yang lainnya, maka ternyata Muhammad bin Ismail ini adalah Al-Bukhari. Ternyata Muhammad bin Ismail itu adalah Muhammad Al-Bukhari. Tirmidzi menyebutkan namanya secara jelas, Muhammad bin Ismail. Baik, kemudian selanjutnya qala rahimani wa rahimakumullah, di sini ucapan idza kharaja min al-khala'i qala ghufranaka. Jadi kalau beliau itu keluar, ketika beliau keluar dari tempat buang air, beliau mengucapkan apa? Ghufranaka. Di sini qala rahimani wa rahimakumullah, ini maksudnya adalah apa? As'aluka ghufranaka, yaitu aku memohon kepadamu ya Allah ampunanmu. Cuman dipendekin jadi ghufranaka. Tadi nama as'aluka ghufranaka, cuman dipendekin jadi ghufranaka, seperti itu. Ya. Au atlubu ghufranaka, atau aku meminta ghufranmu, pengampunanmu ya Allah. Itu kalau misalkan ghufranaka di sini, kalau misalkan dia itu dijadikan maf'ul bih, mansubun bi fi'lin muqaddar, dengan fi'il yang muqaddar, ya, yaitu as'aluka ghufranaka atau atlubu ghufranaka, sebenarnya begitu. Tapi apakah harus tambahin begitu Ustaz? Ya, enggak. Cukup dengan ghufranaka juga cukup. Atau juga dia itu sebagai maf'ul mutlaq, ya, itu ghufranaka itu seperti itu. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar itu dengan membacakan doa tersebut dilihat, dipandang dari dua sudut hikmahnya. Yang pertama adalah apa? Annahu istaghfara min al-halati allati tadat hajaran dzikrullah ta'ala, fa innahu yadhkurullah ta'ala fi sa'iri halatiha illa 'inda al-hajah. Jadi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa bagaimana? Beristighfar, ya, istighfar dari kondisi-kondisi keadaan di mana beliau itu tidak berzikir, di tempat tersebut. Yang mana kita tahu kalau di WC itu kan nggak berzikir, di WC itu tidak berzikir. Karena di sana tempat yang kotor dan bernajis. Kita dilarang untuk berzikir di WC, apalagi ketika buang air. Ya. Jadi tidak bisa kemudian kita ketika buang air besar atau kecil itu sambil kemudian
baca subhanallah gitu dan lain sebagainya ya, baca tahmid, tahlil seperti itu, bisa atau tidak? Tidak boleh. Nah, di masa-masa di WC ketika kita tidak berzikir, itu sudah merupakan bentuk dosa, kan? Nggak berzikir gitu. Ya. Nah, maka ketika keluar dari WC, kita mengucapkan ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Kenapa? Karena tadi ketika di WC tidak bisa berzikir. Karena nggak boleh. Oke? Tidak bisa berzikir. Sehingga kalau kita perhatikan dari sini, ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita di luar WC kita tidak berzikir, berarti sama kita menjadikan semua tempat jadi WC. Paham atau tidak? Nah, kalau lisan kita jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan kita, dan makan membaca basmalah, ketika selesai tidak baca hamdalah misalkan, ya kan? Mau melakukan sesuatu boro-boro mengucap bismillah. Kemudian apalagi? Ketika jalan-jalan healing-healingan, ada gitu ya. Ketika jalanan nanjak tidak berzikir kepada Allah dengan kalimat apa? Nah, ketika jalannya turun tidak berzikir kepada Allah dengan kalimat apa? Ketika kita berhenti di suatu tempat yang tidak kita kenal, kita tidak membaca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, begitu. Ketika melihat pemandangan alam yang begitu indah, kita tidak membaca. Nah, ketika kemudian kita mendoakan orang yang sakit, kita tidak membaca Nasallahu alaihi rabbul arsyil azim wa yashfika, dan seterusnya seperti itu. Oke? Ya. Kemudian dan berbagai macam aktivitas lain, ketika pakai baju, ketika melepaskan baju, ketika masuk rumah, ketika keluar rumah, ketika bagaimana kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama saja kita menjadikan kehidupan kita seperti di dalam WC. Ya. Karena ya di dalam WC kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Nabi SAW mengucapkan apa? Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Itu yang pertama, ini sudut yang pertama. Wa thanihi, sementara yang kedua, anna quwwatan basyariyyah qasira 'anil wafa'i bi syukri ma an'ama Allah 'alaihi min taswiq at-ta'am wasyarab wa tartib al-ghidha'i 'ala al-wajh al-munasib li maslahati al-badani ila awani al-khuruj. Fala ja'a ila al-istighfar i'tirafan bil qusur an bulughi hatta an bulughi haqqatil kan'am, bulughi haqqatil kan'am. Kada fil mirqah. Sementara yang kedua, bahwasanya kafilah rahimani wa rahimakumullah, kekuatan kita selaku manusia itu dengan memenuhi apa? Memenuhi kita makanan kita minum, termasuk kita bisa buang air. Ini adalah bentuk nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling jarang kita syukuri, betul tidak? Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, kita bisa buang air kecil dan besar dengan lancar. Sampai-sampai kalau misalkan kita setelah buang air itu, betapa dunia ini indah sekali ya. Ya, beres dari buang air besar itu kan halampang gitu kan. Luar biasa itu, perut enak gitu kan. Kitanya pun merasa bahagia gitu. Jadi sederhana sekali. Ketika bisa buang air besar dengan lancar itu udah bahagia itu. Antum coba rasakan kalau buang airnya sulit. Kalau warna hara rese misalkan gitu ya, sakit lagi karena ada penyakit wasir dan lain sebagainya, bagaimana perasaan? Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Bahkan kalau kita perhatikan ada sebagian saudara kita yang buang airnya harus melalui selang, sementara kita yang masih normal ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmatnya, dengan mudahnya mengeluarkan, dalam artian membuang kotoran-kotoran dan dalam tubuh kita seperti itu ya, hasil apa itu? Ekskresi, sekresi ya, seperti itu ya, sehingga metabolisme tubuh lancar ya, sehat, tubuh kita tidak menyimpan sampah di dalamnya seperti itu. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jarang sekali kita syukuri. Pernah nggak antum bersyukur? Ya Allah, alhamdulillah, saya dalam buang air besar tuh bari bisa. Pernah bersyukuri begitu?
Jarang. Makanya karena kita jarang mensyukuri begitu, termasuk syukur boga WC teu kudu ka sawah. Dulu itu kita sulit itu. Harus ke sawah, harus kemana? Ya kan? Harus ke apa itu namanya? Ke sungai itu ya. Begini, nah, dulu masih ada. Sampai sekarang masih ada kok di sini. Di sungai. Kalau di sini di Cipinang namanya. Naragok gitu. Kalau pagi-pagi itu, ya, pada subuh atau sebelum subuh, seperti itu. Allah berikan fasilitas kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki pada kita untuk bikin WC dan lain sebagainya. Yang kemudian itu tempatnya kita isi setiap hari dan terpinuh-pinuh. Ya bumi terpinuh-pinuh ku eta. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu yang jarang sekali kita syukuri. Makanya ucapan yang paling cocok adalah istighfar, yaitu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena jarangnya bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Ini sudut yang kedua. Ya. Jadi sudut yang pertama karena apa tadi? Selama di WC kita tidak berzikir. Hikmahnya. Yang kedua, kita mengucapkan ghufranaka atau Rasulullah SAW mengucapkan ghufranaka tersebut itu karena apa? Yang kedua, karena kurangnya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, di antara nikmat makanan, minuman, nikmat mudah menyediakan makanan minuman, dikasih rezeki Allah menyediakan makanan minuman, termasuk nikmat buang airnya, buang makanan dan minuman dari hasil makanan minuman dari tubuh kita. Ini ya, baik. Terus pertanyaannya adalah kenapa kok Rasulullah SAW itu harus beristighfar, memohon maghfirah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat ghufranaka? Kalau kita, yes, kalau kita memang begitu. Memang kalau Rasul gitu. Kalau Rasul kenapa perlu pula untuk mengucapkan ghufranaka sementara Rasulullah udah nggak butuh, karena memang diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dijelaskan oleh Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah ta'ala, bahwasanya Nabi SAW kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubul maghfirah min rabbih qabla an ya'lamahu annahu qad ghufira lahu. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memohon maghfirah dari Rabbnya itu sebelum beliau mengetahui bahwasanya beliau diampuni. Wa kana yas'aluha ba'da dzalika li'annahu ghufira lahu bi syarti istighfarihi. Dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon maghfirah kepada Allah itu dikarenakan apa? Karena syarat istighfarnya beliau kepada Allah, karena syarat beliau diampuni itu beliau mesti istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Rasul mah beristighfarnya itu karena sebagai syarat, syarat bahwasanya beliau diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datangnya. Jadi kalau misalkan Rasul masih istighfar meskipun dosa-dosanya pasti diampuni yang lalu akan datang, karena memang syaratnya itu. Oke, itu yang pertama. Kemudian warufi'a ila syarafil manzilah bi syartin an yajtahida fil a'mali salihah wal kullu lahu hasilun billahi ta'ala. Dan diangkat beliau itu kepada semulia-mulianya manzilah, semulia-mulianya kedudukan, dengan syarat beliau itu senantiasa bersungguh-sungguh dalam amal soleh. Makanya Rasul meskipun sudah diampuni, meskipun bakal di surga, pasti dipastikan masuk surga seperti itu, tapi syaratnya adalah tetap bersungguh-sungguh dalam amal soleh. Kenapa demikian? Supaya umatnya mengikuti, karena memang beliau ini adalah contoh dan model yang harus diikuti. Oke? Nah, sementara kita nggak ada jaminan, maka kita harus lebih bagaimana? Lebih meminta lebih kepada Allah maghfirah. Ya, begitu pula lebih untuk apa? Bersungguh-sungguh dalam amal soleh. Tapi bukan berarti karena saking hayang leuwih ngaleuleuhi ajaran beliau. Ya,
melewati ajaran beliau, tidak demikian. Justru dengan tidak kepada beliau, ittiba kepada beliau, itulah syarat bagi kita untuk bisa mengikuti beliau sampai ke surga gitu. Ya, paham sampai sini? Ya, jadi alasannya itu kalau Rasulullah SAW kan gitu ya. Baik. Terus ketika ditanyakan, itu kan beliau tidak berzikir di dalam itu karena memang diperintahkan begitu kan, nggak boleh berzikir di dalam WC. Ya, maka di sini disebutkan anna tarka wa in kana bi amrillah illa annahu min qibali nafsihi wa huwa al-ihtiyaju ila al-khala. Sesungguhnya atau bahwasanya tarka meninggalkannya tersebut, Rasul meninggalkan zikir itu meskipun itu memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kan Rasulullah SAW itu ketika masuk WC itu berdasarkan keinginannya. Bukan dipaksa ke Allah tiba-tiba masuk WC. Tapi berdasarkan keinginan beliau sendiri. Wa huwa al-ihtiyaj ila al-khala, yaitu beliau butuh kepada apa? Masuk WC. Maka di sini ada iradah kan? Ada keinginan Rasul masuk WC. Iradah makhluk di sana. Oke? Maka ketika ada iradah demikian, kejadian atau apa yang dilakukan di WC berupa tidak istighfar, tidak berzikir seperti itu, berarti menjadi kembali tanggung jawab si makhluk. Oleh karena itu ketika keluar tetap memohon ampunan. Sama kita juga, kita ke WC itu karena keinginan kita. Bisa tidak kita tidak ke WC? Kita milih yang lain atau menahan? Antum ditahan dulu, bisa atau tidak? Nah, bisa saja sebenarnya sesuai dengan keinginan antum aja, walaupun pada akhirnya anggap teka tahan gitu ya. Nah, bisa saja antum berupaya untuk, bisa saja karena itu kan berdasarkan iradah, keinginan antum nanti. Nah kemudian setelah itu anggap kita punya keinginan untuk WC. Artinya itu melibatkan iradahnya makhluk. Kalau melibatkan iradah makhluk, kembali tanggung jawab makhluk. Manakala dia melakukan sesuatu perbuatan dengan iradahnya sendiri, maka dia dihukum atau dipahalai di negara itu. Oke? Maka ketika dia tidak berzikir, dia harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu alasan kenapa Rasul tetap mengucapkan gufronakan. Meskipun Rasul nggak butuh. Sisi yang kedua yang bisa kita ambil memang supaya dicontoh umatnya, karena beliau ini mencontohkan kumacarana asup WC, kumacarana keluar WC. Bahkan ketika Salman Al-Farisi ditanya oleh sebagian orang-orang kafir kepada beliau, Salman, emang nabimu itu ngajarin sampai ke asup WC keluar WC diajarkan? Diajarin kumacarana, cek Salman. Semuanya diajarin oleh Rasulullah SAW, sampai dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sampai tatiru ta'ir atau yatiru ta'iru ala janahihi, burung terbang dan mengepakkan sayapnya di udara pun sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu. Saking sempurnanya agama ini. Ya, sampai diatur nih masuk WC segala macam. Pas masuknya, pas keluarnya kan gitu. Demikian. Kaki dulu yang mana yang masuk? Ya, kiri. Kaki yang keluar yang mana dulu? Yang kanan. Baik, barakallahu fikum. Baik. Kemudian selanjutnya, Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Asar masih lama ya? Masih ya. Baik. Kita masuk ke hadis berikutnya. Qala haddatsana Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi. Ini bab fil nahyi 'anil istiqbal qiblah bi ghaitin aw baulin. Bab tentang larangan menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Qala haddatsana Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi qala haddatsana Sufyan bin Uyainah 'an Az-Zuhri 'an Atha bin Yazid Al-Laitsi 'an Abi Ayyub Al-Ansari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitum al-gha'ita fala tastaqbilu al-qiblata bi gha'itin wala bawlin, wala tastadbiruha, walakin syarriqu aw gharribu."
Faqala Abu Ayyub, faqadimna Syam fawajadna marahid qad buniyat mustaqbil al-qiblah. Ya, fananharifu anha wa nastaghfirullah. Telah berkata kepada kami Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi, telah berkata kepada kami Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri dari Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, an Atha ibn Yazid al-Laythi, dari Atha bin Yazid al-Laythi, an Abi Ayyub, dari Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, idza ataitumul gha'id, kalau kalian mendatangi gha'id, dalam keadaan gha'id itu sebenarnya lebih kepada tempatnya, yaitu tempat buang air. Untuk buang air besar namanya gha'id. Cuman kemudian diistilahkan bagi orang yang buang air besar. Idza ataitumul gha'id fala tastaqbilul qiblata bi gha'idin, maka jangan menghadap kiblat ketika buang air besar. Wala baulin, begitu pula ketika buang air kecil. Wala tastadbiruha, dan jangan kalian membelakanginya. Walakin syarriqu aw gharribu, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Maksudnya apa menghadap ke timur ke barat? Karena ini kenapa disebutkan ke timur dan barat? Nanti kita lihat ceritanya di sini. Qala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub al-Ansari, faqadimna Syam, maka kami pun datang ke Syam. Fawajadna marahid qad buniyat mustaqbil qiblah, kami mendapati toilet-toilet itu dibangun menghadap kiblat. Fananharifu anha wa nastaghfirullah, maka kami pun menyimpang dari arah tersebut, ya, wa nastaghfirullah, dan kami pun memohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Ini kata Abu Ayyub al-Ansari. Kalimat Nabi alaihi salatu wassalam, di sana dikatakan bahwasanya kalau misalkan salah seorang di antara kalian, kalau kalian itu mau buang air besar ataupun mau buang air kecil, maka jangan menghadap kiblat. Kemudian selanjutnya, wala tastadbiruha, dan jangan pula kalian membelakangi. Walakin syarriqu aw gharribu, akan tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ustaz, kan kau orang mau timur jeung baratnya justru ada Ustaz gitu. Nah, maksud daripada hadis ini kita lihat kondisinya. Madinah itu tempatnya di mana? Sebelah mana Makkah? Oh, selama ini nama yang kena salah deh. Nah, sebelah mana? Sebelah utaranya Makkah. Madinah sebelah utaranya Makkah, di luhureun mun di peta mah. Ya, Madinah itu di luhureun Makkah kalau di peta. Oke. Nah, Madinah itu kalau ke utara selatan berarti kalau ke utara berarti menghadap, kalau ke selatan berarti membelakangi kiblat. Paham? Oke, makanya disuruhnya menghadapnya timur dan barat. Sementara kalau kita timur barat itu justru menghadap dan membelakangi. Maka bagusnya mun kita mah kumaha? Utara selatan gitu kan, paham ya? Nah, jadi jangan dipahami secara deterleks nih. Ya, terkait dengan kalimat syarriqu aw gharribu. Itu. Kemudian begitu pula ketika mereka ke Syam, faqadimna ila Syam, ketika kami nyampe ke Syam, kami dapati toilet-toilet di Syam itu bagaimana? Menghadap ke arah kiblat. Karena Syam itu kan sebelah utara dari Mekah. Oke? Syam sebelah utara dari Mekah. Maka kalau dia menghadap ke selatan berarti menghadap. Kalau menghadap ke utara berarti membelakangi. Oke? Maka syarriqu aw gharribu. Fananharifu, karena si toiletnya menghadap ke sana, jadi badan daripada para sahabat pada waktu itu ngadap nama ke mana? Timur barat. Si toiletnya menghadap ke itu, ngan badannya timur barat, tapi tetap beristighfar kepada Allah SWT karena khawatir itu masuk dalam kategori larangan. Paham ya? Eksibesera menghadap ke sana, cuman badannya dibalikkan, tapi tetap masih khawatir bisa termasuk dalam larangan. Oke, ini praktek para sahabat. Saking hati-hati mereka seperti itu. Baik.
Kemudian selanjutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke hadis berikutnya, baru kita paham bagaimana hukumnya. Ya, terkait dengan menghadap ke kiblat ketika buang air besar dan buang air kecil di suatu tempat yang namanya toilet. Oke. Kalau misalkan itu adalah di padang yang luas, itu seperti apa hukumnya? Kalau dia tertutup bunyan atau bangunan itu seperti apa hukumnya? Nah, kita akan mengetahuinya setelah bagaimana membaca riwayat-riwayat berikutnya. Sekarang kita masuk ke hadis nomor 9. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar Bundar, Muhammad bin Muthanna dan Muhammad bin Muthanna. Qala, keduanya berkata, haddatsana Wahab ibnu Jarir, telah berkata kepada kami Wahab bin Jarir. Qala haddatsana Abi, telah berkata kepada kami bapakku Abi, ya. An Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ishaq. An Aban bin Salih, dari Aban bin Salih. An Mujahid, dari Mujahid. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah. Qala, beliau berkata, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini, ya. Qala, beliau berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblah bi baulin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, melarang kita untuk menghadap kiblat ketika buang air kecil. Fara'aitu qabla ayyubada ya bi'amin yastaqbiluha. Maka aku melihat beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, setahun sebelum beliau wafat, beliau yastaqbiluha, menghadap ke kiblat ketika buang air kecil. Wa fil bab an Abi Qatadah wa Aisyah wa Ammar bin Yasir qala Abu Isa haditsu Jabir fi hadzal bab haditsun hasanun gharib. Ini hadis hasan gharib. Seperti itu. Baik. Kalau kita perhatikan di hadis ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ini menghadap kiblat setahun sebelum apa? Sebelum wafat. Ya, setahun sebelum wafat. Demikian. Ya, fara'aitu qabla ayyubdha bi'amin yastaqbiluha. Ini istadalla bihi man qala bi jawazil istiqbali wal istidbar fi as-sahra wal bunyan. Orang mengambil pendapat, sebagian ulama mengambil pendapat, mengambil dalil, ya, berdalil dengan hadis ini dalam pembolehan menghadap ke kiblat dan membelakangi kiblat. Fis sahara wal bunyan, baik di sahara, yaitu di gurun atau di padang pasir atau di tempat terbuka, wal bunyan, ataupun di bangunan yang tertutup oleh tembok seperti itu. Wa ja'alahu nasikhan li ahadits man, ya, dan menjadikannya sebagai penghapus bagi hadis-hadis yang melarang seperti itu. Wa fihi ma salafa min annaha hikayah fa'ala la umuma laha fayahtamilu an yakuna li'udhrin. Taib. Padahal di dalamnya itu sebenarnya Nabi melakukan tersebut karena ada uzur. Ya, maka para ulama kemudian menyimpulkan, ya, dari sini menyimpulkan nanti, ya, bahwasanya buang air kecil, buang air besar itu manakala berada di dalam sebuah bangunan, ya, sebagian ulama menyimpulkan itu dibolehkan meskipun menghadap kiblat, walaupun yang afdol adalah tetap tidak menghadap. Akan tapi kalau di tempat terbuka maka tidak boleh menghadap kiblat. Karena di beberapa hadis yang lainnya, ya, seperti hadis di nomor hadis yang ke-11, ya, Nabi SAW itu bagaimana fa'alatan Nabi SAW ala hajati mustaqbil asy-Syam mustadbirul Ka'bah. Beliau itu pernah menunaikan hajatnya menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Berarti ada kebolehan membelakangi Ka'bah. Tapi di sini khafla rahimani rahimullah bahwasanya itu adalah ketika di dalam bangunan. Oleh karenanya
oleh para ulama disimpulkan kalau di dalam bangunan maka menghadap atau membelakangi tidak masalah, walaupun afdolnya tetap tidak secara langsung menghadap atau membelakangi. Akan tapi kalau menghadap belakangi dalam bangunan tidak masalah. Yang masalah itu manakala di tempat terbuka, ya, di tempat terbuka dan tidak ada yang menghalangi, ya, tidak ada yang menghalangi. Karena pernah juga Nabi SAW dan beberapa sahabat juga buang air kecil menghadap ke kiblat di tempat terbuka, tapi ada yang menghalangi, yaitu unta. Kemudian ada juga yang menghalangi, yaitu berupa apa? Berupa pohon atau misalkan berupa penghalang lah gitu. Demikian. Allah Ta'ala akan besok. Demikian yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan disampaikan melalui pesan WhatsApp atau melalui kertas. Allah besok.